Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah PCC yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin dan berkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sholat kita diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh fadilah-fadilah dan keutamaannya. Di antaranya adalah baginda Nabi menyatakan, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi kanahu shalla lailan kullah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan ganjaran seolah-olah tadi malam salat semalam suntuk, habis isya sampai jelang subuh, walaupun tadi malam kita tidur. Dan Sayyidina Umar kalau ditanya lebih senang sholat mana, sholat malam apa sholat subuh? Ya sholat subuh tentunya akan wajib. Di antaranya yang lain adalah Nabi bersabda, man sholat subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia ada dalam jaminan Allah, fi dhamanillah wa fi amanillah. Jaminan Allah adalah jaminan kesejahteraan maupun keamanan. Dan Nabi berdoa untuk orang-orang yang sholat subuh berjamaah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada subuh pagi hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan seluruh fadilah dan keutamaan itu, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan kajian kuliah subuh yang pada pagi hari ini mengambil tema adalah membangun peradaban umat yang kokoh. Apa itu umat yang kokoh? Ternyata ada dalam surah Al-Hajj ayat 41. Dan bagaimana peradabannya nanti kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, alladzina immakkannahum fil ard. Alladzina adalah orang-orang jika makkannahum, kami kokohkan kedudukan mereka, fil ard, di muka bumi. Aqamus shalah, apa yang mereka kerjakan? Aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Wa atawuz zakah, mereka membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh perbuatan yang ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan yang munkar. Walillahi 'aqibatul umur, adalah bagi Allah akibat dari seluruh urusan, yaitu tentu nanti di akhirat. Semua akibat dari perbuatan kita di dunia, sebab perbuatan kita di dunia, akibatnya adalah akhirat nanti. Dan tafsir Jalalain diterangkan, siapa yang alladzina immakkannahum fil ard? Siapa itu? Orang-orang yang apabila kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi. Jalalain menerangkan binasrihim ala atuwihim, yaitu orang-orang yang ditolong mereka itu ala atuwihim, sehingga bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Artinya alladzina immakkannahum fil ard, orang-orang yang kami apabila kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi,
Berarti orang-orang yang apabila kami berikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi muntasir, mereka menjadi menang, mereka mengalahkan lawan-lawan mereka, mereka mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang dari Allah Subhanahu wa taala, karena kemenangan itu memang hanya dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali berasal dari Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri, hanya semata-mata karena pertolongan Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa iyamsurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Memang siapa yang kekuatannya melebihi Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kalau ada orang-orang yang merasa kuat menginjak-injak agama Allah, itu sebenarnya disungkun saja, dilulu kata orang Jawa, sok istidrot, ayo terusin sampai kapan kamu? Nanti saatnya akan dibalik, ketika kekuasaan Allah tunjukkan, habis dia. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun kan dikasih, semua dikasih oleh Allah ke Fir'aun, kesehatan. Oh, manusia paling sehat di dunia adalah Fir'aun, umur 400 tahun sakit nggak pernah ya. Apalagi stroke atau apa, nggak ada. Fir'aun itu jantung nggak ada, panu kadas kurap aja nggak ada dia. Itu Fir'aun. Selain badannya sehat, kuat, umurnya panjang sampai 400 tahun, Fir'aun itu memiliki tentara-tentara yang banyak, ratusan ribu tentara di masa Fir'aun, sampai disebutkan dalam Al-Quran, dijadikan bahan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fir'auna dzil autad, demi Fir'aun yang memiliki pasak-pasak yang banyak ya gitu. Dan Fir'aun punya teknologi paling canggih waktu itu yang digarap oleh teknokrat yang bernama Haman, yang sampai hari ini sisanya, peninggalannya masih ada. Fir'aun pun punya konglomerat yang namanya sampai hari ini masih dipakai, yaitu Qorun. Setiap orang menemukan harta yang besar disebut harta karun, tidak ada nyebut harta apa misalnya Bill Gates misalnya, tidak ada. Harta Jack Ma misalnya nggak ada yang nyebut itu. Harta Lim Sulyong misalnya nggak ada, tapi yang disebut adalah harta karun, begitu. Itulah kehebatan Fir'aun. Tapi segala yang dia miliki tidak membuatnya sadar bahwa itu semua adalah karunia Allah, tetapi malah sombong dirinya melampaui batas. Seorang manusia mengaku dirinya dewa, mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena sikapnya yang melampaui batas itulah, dan tidak mau mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Jadi umat Islam insya Allah akan menjadi umat yang kokoh, binasrihim ala aduwihim, karena pertolongan Allah kepada mereka atas musuh-musuh mereka. Hal ini sudah terjadi di masa baginda Nabi SAW dan para sahabat, sehingga umat Islam yang tadinya kecil di kota Mekah terusir lari ke kota Madinah, membentuk kekuatan di sana. Tapi kekuatan yang belum diperhitungkan, kekuatan yang terbesar pada waktu itu adalah Romawi dan Persia. Tapi cukup satu generasi saja pembangunan umat Islam bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Persia habis, kota Madain
ditaklukkan dan seluruh kekayaannya di masa Khalifah Umar bin Khattab dibawa ke kota Madinah. Sedangkan Romawi Heraklius mengundurkan diri, melarikan diri sampai ke Konstantinopel dan dikejar oleh pasukan kaum muslimin dan berperang terus sampai 8 abad, sampai Konstantinopel ditaklukkan dan diganti namanya menjadi Istanbul. Itu sejarah sudah tercatat dan tidak mungkin bisa diubah. Hari ini umat Islam di mana-mana sedang dalam kesulitan, dalam pengejaran, dalam pembuntutan, dalam pembunuhan, dalam pembantaian. Di mana-mana umat Islam hari ini, baik dia minoritas maupun mayoritas. Tapi kalau kita merujuk kepada Quran yang Allah turunkan, kepada sunnah yang telah dijalankan oleh baginda Nabi SAW, insya Allah umat Islam akan bisa membangun kembali peradabannya, mengejar ketertinggalannya, bahkan bisa menjadi umat pelopor di dunia. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau katakan, alladzina immakannahum fil ard anzalnahum fi ardi Makkah. Orang-orang yang kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi adalah orang-orang anzalnahum fi ardi Makkah, yang kami berikan kekuasaan, kami turunkan, kami berikan kekuasaan di bumi Mekah yang tadinya mereka terusir dari situ. Mekah pada tahun 8 Hijriah ditaklukkan oleh kaum muslimin dan mereka bertekuk lutut tanpa syarat. 10.000 pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah nyaris tanpa perlawanan, dan Nabi mengatakan, siapa yang masuk Ka'bah dia aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman, siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman. Sehingga kaum musyrikin di Mekah ya nggak ada perlawanan. Ya. Akhirnya itu yang disebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Nah, ini kita sudah dapat gambaran bahwa orang-orang yang apabila kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, apa yang dilakukan? Kita lihat, yaitu ada 4 hal yang dilakukan oleh orang-orang yang apabila kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi. Yang pertama adalah aqamus shalah. Apa maksudnya aqamus shalah? Atammus shalawatil khams. Mereka menyempurnakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yang kemarin sempat kita bahas itu, ada intelektual yang mengatakan tidak ada perintahnya dalam Quran gitu. Ya, aqamus shalah itu maksudnya aqamus shalawatil khams, adalah menegakkan sholat 5 waktu wajib. Yang kedua, wa atawuz zakah, mereka membayar zakat. Atau zakata amwalihim, maksudnya mereka membayar zakat mal mereka, bukan zakat fitrah di sini. Kalau zakat fitrah ya orang miskin pun juga wajib zakat. Di sini adalah orang-orang yang tajir dengan berbagai harta yang mereka miliki, tidak hanya uang, tidak hanya emas, tidak hanya perak, tapi juga tanaman-tanaman maupun juga hewan-hewan peliharaan yang sudah jelas seperti unta, kambing, ya, sapi.
Wa amaru bil ma'ruf, yang ketiga adalah amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf itu? Bit tauqidi wattibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menyuruh bertauhid, mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wattibai, dan mengikuti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini implementasi daripada syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang keempat, wa nahu anil munkar, dan mereka melarang dari yang mungkar. Apa itu yang mungkar? Anil kufri wasyirki wa mukhalafatir rasul. Mungkar itu adalah kekufuran, kemusyrikan, dan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi akibatul umur wa ilallahi tarji'u awaqibul umur fil akhirah. Kembalinya semua urusan kepada Allah di akhirat nanti. Kalau begitu, makna peradaban itu apa? Agar kita bisa membangun peradaban umat yang kokoh. Peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadharah. Al-hadharah. Ada al-hadharah, ada al-madaniyah. Kalau al-madaniyah itu berupa produk-produk fisik. Laptop misalnya, loudspeaker misalnya, bangunan masjid misalnya, mobil, itu namanya produk fisik, bahasa Arabnya al-madaniyah. Tapi kalau software, ya, produk-produk pemikiran, itu disebut al-hadharah. Produk fisik bisa dipengaruhi oleh al-hadharah. Misalnya masjid, jelas itu dipengaruhi oleh hadharah. Baju takwa dipengaruhi oleh al-hadharah, yaitu al-islamiyah. Salib, produk fisik kan, salib itu. Gereja bersalib itu produk fisik, tapi dipengaruhi oleh al-hadharah an-nasraniyah, peradaban Nasrani. Ada juga produk fisik yang tidak dipengaruhi oleh peradaban, tidak dipengaruhi oleh hadharah. Apa itu? Mobil nggak dipengaruhi oleh hadharah. Jadi nggak ada mobil Islami gitu, nggak ada. Netral dia, dipengaruhi oleh science and technology. Artinya yang bikin bisa orang Islam, bisa bukan Islam, tidak dipengaruhi oleh ideologi sama sekali, tidak dipengaruhi oleh peradaban sama sekali. Kalau gitu, mahwal hadharah, apa itu hadharah atau peradaban? Adalah hiya majmu'ul mafahim anil kaya, kumpulan daripada pemahaman-pemahaman hidup. Itu yang disebut dengan hadharah. Dan hadharah ini sangat penting, karena yang menentukan kita ini di akhiratnya masuk surga atau masuk neraka ya hadharah itu. Maka jangan menyepelekan hadharah, jangan menyepelekan pikiran. Apakah pikiran kita mengantar ke surga ataukah ke neraka? Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, ada seseorang yang berkata cuma satu kata kecil saja, akibat kata-katanya itu dia dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jurang neraka yang dalamnya antara bumi dan langit. Naudzubillah min dzalik. Kan kalau kata-kata kan berarti pemikiran, ya kan? Misalnya orang tanya, kamu percaya nggak pada Allah? Enggak.
Nah, ndak gitu aja, naudzubillah, bisa membuat dia masuk ke dalam neraka. Nabi bersabda, man akharul kalam bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri ucapannya dalam kehidupannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Makanya ketika kemarin kita merasa heran, ada ustadz moderasi mengatakan la ilaha illallah itu nggak bisa jadi kunci pintu surga. Tahu ini ustadz ngajinya di mana ini? Dari kecil udah dihadorohkan, dibuat peradaban pada kita, sampai ada lagunya kan, Miftahul Jannah, ya kan, la ilaha illallah, ya kan gitu. Ini tiba-tiba datang ustadz modern mengajarkan moderasi, jangan ekstrim dalam beragama. Tidak bisa la ilaha illallah itu menjadi kunci pintu surga. Lah kalau gitu kunci pintu surga apa? Kalau nggak la ilaha illallah itu terus apa? Kok nggak takut dia? Kalau akhir kalamnya dia dilarang oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu sudah mengatakan wa ana minal muslimin. Coba baca dalam surah Yunus ayat 90. Fir'aun itu sudah mengatakan, menyaksikan annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Begitu kata Fir'aun. Aku sadari sekarang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk muslimin. Fir'aun tuh ngaku muslimin loh Pak, gak ngaku Yahudiin. Makanya Bani Israel pengikut Nabi Musa itu bukan Yahudi tapi muslimin. Seandainya mereka Yahudi, ya pasti Fir'aun ngomongnya wa ana minal Yahudiin, kan begitu. Tapi ditutup mulutnya oleh Allah melalui malaikat, gak boleh ngomong. Akhirnya akhirul kalamnya bukan la ilaha illallah. Kok gak takut itu ada ustadz, ada kiai moderasi itu? Ngeri Pak kita. Ini harus hati-hati kita. Jangan sembarangan. Ya, maka terus mohon pada Allah, ya. Waqtim lana bi husnil khotimah, ya, begitu. Kita mohon pada Allah agar ditutup ucapan kita dengan husnul khotimah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Peradaban adalah majmu'ul mafahim anil hayah, kumpulan pemahaman. Apa sih pemahaman itu? Orang disebut fahim atau dia punya mafhum kalau mampu menyatukan, mempertemukan antara maklumat wal waqi', antara informasi dan fakta. Nah, makanya yang disebut dengan iman itu adalah at-tasdiq al-jazib al-mutabiqu bil waqi' an dalilin, begitu. Itu makna daripada iman. Iman itu apa? At-tasdiq al-jazib, pembenaran yang pasti. Ya, membenarkan Allah secara pasti, membenarkan Rasulullah secara pasti, membenarkan keberadaan malaikat secara pasti, membenarkan adanya alam akhirat secara pasti. Al-mutabiqu bil waqi', yang sesuai dengan fakta. Orang-orang jahiliyah dulu nggak percaya bahwa nanti orang-orang itu akan dibangkitkan, sampai mereka mengatakan dalam surat Yasin itu, mayyuhyil idoma wa hiya ramim. Siapa Muhammad
yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah berserakan? Siapa yang bisa menghidupkan? Maka Allah jawab, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ya, yang menghidupkan adalah yang membuatnya pertama kali. Kalau yang berikutnya kan cuma daur ulang aja. Lebih gampang mendaur ulang daripada menciptakannya pertama kali. Banyak ayat-ayat Quran yang membahas tentang hal itu, terutama dalam surat Al-Waqiah, ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kalau sudah terjadi waqiah, kalau sudah terjadi kiamat, nggak ada satupun pendusta yang bisa mendustakan. Kenapa? Sudah terjadi. Kalau matahari terbit dari barat, sudah, game is over, udah nggak bisa lagi. Memang hari itu ya hanya tinggal yang kafir aja, yang mukmin dah habis, Pak. Karena menurut satu riwayat, orang mukmin itu nanti sebelum kejadian-kejadian besar hari kiamat itu ada angin dingin yang menghembus seluruh dunia, mukmin mati. Apa opini dunia waktu itu? Mukmin mati semua. Kamu nggak bener, kamu mukmin mati semua. Padahal itu yang selamat, tinggal kafir. Nah, yang kafir ini baru melihat, ya, waqiah itu. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha, pada saat kejadiannya kadzibah, nggak ada yang bisa mendustakan lagi. Kalau sekarang masih banyak yang mendustakan, yang nggak percaya masih banyak. Opo iyo gitu. Oh, nggak pernah ke sana, kayak fasih menceritakan tentang akhirat, fasih kayak pernah ke sana aja. Ya lu kalau udah di sana ya telat. Gitu. Justru kita bersyukur Allah mengajarkan Quran itu hal-hal. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, yang disebut mafahim atau mafhum itu. Apa saja yang disebut di dalam Quran pasti ada faktanya. Baik itu fakta masa lalu, fakta masa kini, fakta masa depan. Itu. Sehingga kalau kita memahami Quran itu sebagai mafhum, sebagai suatu informasi yang ada faktanya, maka kita bisa mengimani Quran. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, ya apa iya ya, ada begitu ya, apa iya ya, hati-hati. Setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau begitu sumber peradaban umat itu dari mana? Kita lihat dalam kitab Al-Muwatta an Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Baginda Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyih. Kutinggalkan kepada kalian, kata Nabi, dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnatan nabiyyih, kitabullah dan sunnah Nabi. Ini kelihatannya sederhana, sepele, tapi ini yang paling mendasar. Maka kalau kita ingin membangun peradaban umat yang kokoh, kita mulai dari Quran dan Sunnah. Sunnah akan menerangkan Quran, apa yang nggak diterangkan di Quran diterangkan oleh Sunnah. Bukan berarti nggak disebut, tapi ada yang disebut terang, sore. Ada yang disebut tidak terang, tidak sore, begitu loh. Bukan nggak disebut. Makanya Nabi bersabda, walladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani
kabaitin kharib, orang yang di dalam dadanya tidak terdapat satupun ayat Al-Quran, kabaitin kharib, seperti rumah yang roboh. Peradabannya roboh Pak kalau nggak ada Quran di dada kita. Masukkan Quran di dada kita. Sebaliknya, orang yang di dalam dadanya penuh dengan Al-Quran, maka dia bagaikan rumah, bahkan istana yang kokoh. Maka kalau kita ingin membangun peradaban umat yang kokoh, mari kita bangun dengan modal warisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa Quran dan Sunnah. Disitulah kita perlu selalu ada taklim, perlu adanya muallim, ulama yang warasatul anbiya, yang mewarisi ilmu daripada para nabi. Kita lihat tadi ada 4 hal. Mungkin saya fokuskan di hal pertama aja dulu. Pertama adalah aqomus sholah. Mereka menegakkan sholat. Kalau mau membangun peradaban umat yang kokoh adalah aqomus sholah. Atammus sholawatil khams, yaitu menyempurnakan sholat 5 waktu. Jadi apa yang dikerjakan oleh pengurus IKM Al-Hidayah hari ini, membangun masjid yang lebih gede lagi, itu adalah bagian utama daripada membangun peradaban umat yang kokoh. Cuma jangan salah persepsi, bukan cuma masjidnya yang digedein, jamaahnya juga harus digedein, jumlahnya diperbanyak, kualitasnya ditingkatkan. Itu pengurus IKM tidak hanya bangun fisiknya masjid, fisik harus bikin yang sebagus mungkin, bikin yang umat jamaah masuk yang sesejuk mungkin. Kalau bisa begitu masuk masjid udah kerasan nggak pengen keluar gitu. Toiletnya juga bikin yang sebersih mungkin, dan jangan sampai ada najis yang terbawa ke dalam masjid. Setelah fisiknya itu, jamaahnya usahakan terus agar subuhnya seperti sholat Jumat, bahkan hari-hari tertentu seperti sholat Id. Usahakan entah sebulan sekali seperti sholat Id, seluruh warga datang, laki-laki perempuan datang, yang nggak sholat pun perempuan datang. Itu akan dahsyat. Dan kalau ini manajemen, kan masalah manajemen sebenarnya, dan masalah kemauan, motivasi. Kalau ini bisa menjadi contoh Masjid Al-Hidayah, maka pengurus Masjid Al-Hidayah dan jamaah akan mendapatkan bukan hanya rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka, juga akan dapat pahala yang min haitsu la yahtasib. Ini istilah yang saya buat ya, nggak ada hadisnya, tapi sandaran hadisnya ada. Hadisnya nggak ada, tapi kalau sandarannya, apa itu yang dimaksud pahala yang min haitsu la yahtasib? Sudah disebut oleh Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Gitu. Siapa yang membuat sunnah, kebiasaan, tradisi di dalam Islam, bukan bid'ah, bukan, tradisi di dalam Islam yang baik,
maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, entah orang itu di mana dan di tahun berapa. Itulah pahala langsung dikopas buat kita. Itu yang saya maksud pahala yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya. Seperti Abu Bakar, Umar misalnya, pahalanya paling gede, Pak. Setiap kali ada orang nyetak mushaf, itu pahala disetor ke Abu Bakar, karena beliau yang pertama kali adalah mengumpulkan mushaf, usulan dari Umar bin Khattab. Yang tadinya Abu Bakar nggak mau, ini Rasulullah nggak pernah ngerjain. Kata Umar, ini bagus, mengumpulkan mushaf itu bagus. Tadinya mushaf itu berceceran, Pak. Bercecerannya nggak kayak kita, nggak ada kertas waktu itu kan. Bercecerannya di mana? Kulit onta. Bercecerannya di mana? Di batu-batu. Berceceran di mana? Kulit kayu, begitu. Dan dihafalan dari para qori. Kenapa Umar mengusulkan? Karena terjadi pembantaian para qori, banyak sekali terbantai dalam perang Riddah, Ghazwur Riddah, perang melawan orang murtad. Yang hafal Quran 30 juz itu banyak mati. Karena kalau zaman dulu kan ya yang hafal Quran, ya yang perang, yang ini semua. Kalau sekarang kan spesialisasi. Kadang-kadang di masjid itu saya lihat ada mayat, ada yang bagian sholat aja, yang ke kuburan lain lagi gitu. Jadi peradaban umat yang kokoh fokusnya adalah Al-Hajj 41. Kita perdalam, ya, kita perdalam, kita wujudkan. Mungkin hari ini baru aku musola ya dulu, nanti bulan depan kita fokus di atawuz zakah, ya. Ini belum selesai nih aku musola, ya. Aku musola adalah atamus shalawatil khams. Dalilnya adalah surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Tegakkanlah sholat lantaran masuknya waktu zawal, tergelincirnya matahari, ila ghasaqil laili, hingga gelapnya malam, wa Qur'an al-fajri, dan Qur'an fajar atau sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat malam dan siang. Para malaikat berkumpul di waktu subuh, dan karena subuh itu ada sholat jahar, maka bacaan imam pada waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Dikatakan dalam tafsir Sofatut Tafasir, kenapa kok disaksikan oleh para malaikat? Li'annahu tutlabu itolatul qiraati fiha. Karena di sholat subuh itu dituntut untuk membaca, imam itu membaca Qur'annya lebih panjang. Walaupun boleh juga, Umar juga pernah membaca yang pendek, Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bagus kalau panjang, ya, bagus kalau dibaca panjang. Dan ada contohnya juga yang dibaca pada waktu itu, ya. Antara lain bahwa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati subhi yaumal jum'ah alif lam mim tanzil wa hal ata. Nah ini tolong kalau bisa pas Jumat yang dibaca ini sesuai dengan sunnah Nabi. Alif lam mim tanzil itu yang mana, Pak? Sajadah itu ya, bukan? Kemudian hal ata alal insan itu kan lumayan agak-agak panjang. Jadi jangan sampai subuh baca kulhu gitu. Kenapa? Ini dalam rangka membangun peradaban.
kita usahakan agar sholat kita mendekati sholatnya Rasulullah dan para sahabat. Model sholat subuh kita adalah Rasulullah dan para sahabat. Di antaranya di sini dikatakan baca suratnya itu isrina ayah fasoida, minimal 20 ayat. Surat-surat yang minimal 20 ayat itu yang dibaca untuk sholat subuh. Ya. Dan jangan berpikir udah jangan panjang-panjang nanti kuliah subuhnya kurang waktu. Nggak ada urusan, ya. Kok kuliah subuhnya lebih utama sholat subuh daripada kuliah subuh. Atau misalnya ada yang mengatakan ini Pak Gubernur mau cepet pulang gitu misalnya, ikut sholat subuh jangan panjang-panjang. Pak Gubernur masih ada acara lagi. Lu kok Gubernur mengintervensi sholat itu? Emang jadi apa Gubernur itu? Begitu ya. Jadi kita upayakan ya model sholat kita ya. Kemudian ada juga hadis Rasulullah mengatakan salullaha kawaijakum fi sholatis subhi, mintalah kepada Allah kebutuhan-kebutuhan kalian pada saat sholat subuh. Itulah kunut. Jadi kunut jangan dianggap bid'ah. Tempat kita meminta. Jadi kunutnya juga jangan tetap aja Allahumma hdina fiman hadait aja, tambahin Allahumma hdina fiman hadait awalnya. Nah, kemudian setelah beres tambahin hawaij kita apa, hajat-hajat kita apa, kebutuhan kita. Boleh disebut misalnya agar dipercepat pembangunan kami, nggak apa-apa. Tapi bunyiin bahasa Arab dan bahasa Indonesia batal. Begitu. Ya, atau cukup umumnya aja, sigot umumnya ini. Ya. Ya Allah, ya, penuhilah hajat-hajat kami misalnya. Ada hadisnya ini. Kelihatan kan? Salullaha hawaijakum fi sholatis subuh. Ya. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah dalam doa kunut mengatakan Allahumma anji Ayyas bin Rabi'ah, nyebut nama orang. Ya Allah selamatkanlah Ayyas bin Rabi'ah. Allahumma anji Salama bin Hisam, selamatkanlah Salamat bin Hisam. Itu sahabat-sahabat Nabi yang sedang mengalami penyiksaan-penyiksaan. Sebalik, kemudian Rasul juga Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin, ya Allah selamatkanlah umat mukmin yang mustad'afin, yang lemah, yang sedang disiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy gitu. Allah masdud wa ta'aka ala mudhar, ya Allah keraskanlah tekananmu kepada orang-orang yang jahat gitu. Ada itu hadis loh Pak yang saya baca ya, saya tidak nulis sendiri itu. Allah maja'alha alaihim sinina kasini Yusuf, ya Allah jadikanlah kemarau mereka seperti kemarau yang dialami di zaman Nabi Yusuf gitu. Jadi kunut subuh itu bagian dari peradaban umat yang kokoh. Agar, jadi artinya gini ya, antara sholat dengan kehidupan kita itu dinamis. Di dalam sholat itu bisa kita minta kepada Allah, dan ini yang anjurkan adalah Rasulullah. Bahkan kalau kita nggak minta pada Allah, kata Nabi, Nabi bersabda begini, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda minta, mintalah pada Allah. Kalau Anda minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, kata Nabi. Siapa yang nggak pernah minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sombong banget ente tidak pernah minta kepada Allah.
kayak sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis salat, kalau sudah masuk waktu salat, fal yu'adzin lakum akadukum. Hendaknya salah seorang di antara kalian memanggil adzan, ya, menyerukan adzan, wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya mengimami kalian yang paling besar, ya. Yang akbarukum itu apa ya? Nanti mesti saya cek dulu ke sarahnya, takut salah saya. Tapi kalau letter-nya artinya yang paling besar. Rawahul Bukhari fi Sahih. Ini hadis Bukhari Pak, bukan hadis ecek-ecek, ya. Apa maknanya ini dari hadis ini? Mari kita jadikan sholatnya Rasulullah sebagai role model. Sebagai imam, Rasulullah itu kayak apa gambarannya, bacaannya kayak apa, taksinnya, tajwidnya kayak apa, tahfidnya kayak apa gitu. Makmumnya kayak apa? Makmum kan pasti para sahabat. Nggak mungkin makmum itu para tabiin Pak. Tabiin itu nggak pernah ketemu Rasulullah. Yang ketemu Rasulullah para sahabat. Berarti pernah satu kali sholat minimal dengan Rasulullah, itu para sahabat. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang paham Quran, bahkan dipuji oleh Allah dalam Quran, ya. Maka mari kita jadikan, nah, berarti apa, bagaimana kalau gitu? Harus banyak kajian sirah Rasul dan para hayatus sahabat untuk bisa, yang khususnya terkait dengan sholat, ya, untuk bisa mendapatkan model yang sempurna. Kalau itu sudah jadi Pak, wah dahsyat sholat di Masjid Al-Hidayah. Baru satu frase aja kita kerjakan, ya, alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.